Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM di mana saja Anda berada, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini? Di kesempatan hari Sabtu malam Ahad ya. Betul. Kita berada di malam yang ke-8 dari bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 23 September 2023. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam mengerjakan berbagai macam aktivitasnya ya. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang berbahagia ini, ya tentunya kita akan kembali menemani waktu malam Anda ya. Iya, benar sekali pemirsa mendengar Radio Kita FM ya, di serangkaian program Cirebon Mengaji ya, yang mana khusus ya dari setiap malamnya, yang mungkin di malam-malam sebelumnya atau di malam-malam lainnya itu menghadirkan tema yang beragam ya, dan mungkin rutin. Nah di majelis ya berbeda dengan malam-malam yang lainnya, karena majelis khusus ya dari berbeda dengan pembahasan kita. Majelis bincang-bincang santai syarat manfaat ya. Pembahasan juga tematik ya. Betul, pembahasan juga tematik ya, apa yang mungkin sedang viral, apa yang mungkin sedang hangat ya diperbincangkan di dunia Maya tentunya. Selalu dengar Radio Kita FM, insyaallah ya kita akan bahas sebagaimana tema kita di kesempatan malam hari ini. Mendengar Radio Kita FM ya, dengan tema apa kan Nafid? Jika bercanda jangan dusta. Betul sekali, masya Allah ya. Tentunya tak lupa kita juga senantiasa bersyukur kepada Allah SWT mendengar Radio Kita FM ya, atas segala rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita bisa tentunya ya mendengar Radio Kita FM, salah satu dari karunia Allah SWT, bisa menyimak ya di kajian kesempatan malam hari ini. Atau apa ya, sebenarnya bukan kajian, apa tetap kajian ya, majelis mungkin kita lebih ke bincang-bincang namanya ya, sesuai motonya bincang santai secara manfaat ya, karena kita tidak sekedar bincang-bincang biasa, tetapi juga kita mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang bermanfaat, yang semoga bisa dipetik pelajarannya ya, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Betul sekali. Dan juga insyaallah juga banyak hikmah dan faedah yang akan kita dapatkan ya dari bincang-bincang kita, apalagi tema di kesempatan malam hari ini ya. Tidak kalah menarik dengan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya ya. Tentunya, masya Allah. Ya alhamdulillah, pemirsa pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, kali ini kita bersama dengan guru kita ya, yang mungkin agak lumayan lama juga ya tidak berjumpa dengan beliau nih di program Majelis karena sibuk ya biasanya. Masya Allah ya. Dan banyak aktivitas juga di luar sana ya. Atau ada sedang safar aja. Masya Allah. Kita sapa dulu ya Ustadz Abdus Salam LC Hafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Khair saja. Emang bener Ustadz udah lama nggak ke studio? Sering kali sama Ustadz Fauzi sama Iya ke studionya sering. Iya. Beliau kan pemateri Sirah Sahabat ya. Betul, di setiap hari Ahad siang jam 2. Ahad siang, iya. Insyaallah dalam bentuk rekaman ya. Insyaallah secara rutin ya, tentunya beliau ceritakan segala kisah-kisah sirah. 2 episode tadi atau enggak satu episode. Jadi tapping hari Senin atau Selasa buat ini gitu ya, buat hari Ahadnya gitu ya. Insyaallah. Sehat sudah semua ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, tentunya tema kita sengaja kita angkat tentang jika bercanda jangan dusta. Ini sebenarnya idenya Mas Fajar sih sebenarnya. Masya Allah. Iya, kita bukan idenya Mas MCR ya? Oh iya deh. Nggak tahu juga. Iya. Yang di grup produksi itu. Oh iya deh. Masya Allah. Ini buat konten. Buat konten. Jadi buat majelis. Oh iya. Emang ini sih sering kita dapati gitu ya, ini sangat selaras dengan apa yang sering terjadi di media sosial ya, atau mungkin konten-konten yang sering dibikin oleh
anak-anak muda di luar sana ya, yang berharap kontennya ini menjadi viral, ya, kontennya ini menjadi terkenal disebabkan karena sesuatu yang unik, dan uniknya ini bisa mengambil dari berbagai cara ya, dengan misalnya bercanda, dengan ada unsur-unsur dustanya gitu ya, ngeprank dan sebagainya, eksperimen experience dan sebagainya. Masya Allah. Ini konten yang mungkin menurut mereka tuh menarik viewer sehingga bisa mengambil AdSense dari viewer mereka gitu, tanpa mendalami apakah itu diperbolehkan atau tidak di dalam syariat gitu ya. Apalagi yang melaksanakan sebagai seorang muslim, konten kreator muslim. Ya mungkin kalau misalkan non muslim, mungkin itulah yang mereka lakukan gitu ya. Namun kita sangat disayangkan ketika yang melakukan yang mana mereka tidak memperhatikan hal-hal yang ada pada syariat ya, kan adalah seorang muslim. Ini yang patut disadari. Oke, mungkin sebagai awalan dulu nih Ustaz ya, atau mukaddimah ya. Sebenarnya bagaimana sih hukum bercanda dalam sudut pandang Islam itu sendiri Ustaz? Insyaallah. Jazakumullah khairan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Dari judul ini jika bercanda jangan dusta. Ini bisa kita pecah jadi dua tema ini sebenarnya, bercanda dan dusta ya. Tapi memang keduanya biasanya memang saling berhubungan, karena memang banyak orang yang bercanda dengan menggunakan kedustaan. Tujuannya untuk entertain saja, untuk menghibur, untuk lucu-lucuan dan lain-lain. Tapi kita coba sebisa kita insyaallah taala membahas tentang keduanya nih, antara bercanda dan dusta. Kemudian bagaimana jika bercanda dengan dusta. Jadi dua-duanya nanti dapat insyaallah. Oke, dari yang pertama adalah hukum bercanda dalam sudut pandang Islam. Maka sebenarnya ini adalah justru istilahnya menjadi sunnah. Sunnah dalam tanda kutip, bukan dikatakan sunnah secara taklifiyah yang fikih ya, yang artinya kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Sunnah yang dimaksud di sini adalah pernah dicontohkan atau pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah juga bercanda dengan siapa? Dengan banyak orang ya, istrinya, dengan para sahabatnya ya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, atau kalau bisa dibilang sih rakyatnya Rasul SAW, umatnya Rasul secara umum. Dan tentu kita semua sebagai seorang muslim punya satu patokan. Ya, sebelum kita masuk ke bercanda ini, bahwa Rasul SAW adalah seorang Rasul, seorang utusan yang Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya kan? Sesungguhnya Allah telah jadikan dalam diri Rasulullah SAW itu suri tauladan, yang mana namanya suri tauladan ini ya untuk diteladani, untuk ditiru. Nah, jadi paling utamanya yang perlu kita pahami adalah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, terutama berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan agama ya, maka itu tidak boleh terlepas dari bimbingan, dari contoh ataupun tadi qudwah atau uswah dari Rasulullah SAW. Nah, terlepas dari itu, maka ada hal-hal yang hukumnya mubah ya, atau pernah dilakukan Rasulullah SAW atau tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, sehingga masuk dalam kategori ya, sekali lagi sunnah dalam tanda kutip, bukan sunnah taklifiyah ya, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu ya nanti bisa menjadi hukumnya bermacam-macam ya. Hukum sunnah taklifiyahnya terlalu tinggi nggak kalau kita ngomongin seperti enggak ya? Insyaallah pada paham ya. Jadi sunnah taklifiyahnya itu nanti bisa bercabang menjadi bermacam-macam. Tapi kita ya fokus kepada bercandanya. Nah, Rasul SAW juga pernah atau bahkan beberapa kali bercanda.
Dan kalau kita mau baca tentang ini, alhamdulillahnya kita sering menyampaikan tentang sirah Nabi ya. Jadi sedikit banyaknya ada sejarah tentang Nabi itu seperti apa ya, pernah kita baca ya, model-model seperti ini. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah memberikan suatu pelajaran dengan bercanda. Nah, ini yang barangkali kita nggak banyak tahu juga ya, bahwa emang gimana sih, boleh nggak kita belajar sambil bercanda? Ternyata Rasulullah pernah. Kalau kita kupas ya, ada satu kitab yang boleh ya, insya Allah ini baik, terutama bagi para guru atau para pembimbing. Judul kitabnya kalau diterjemahkan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang Guru. Nah, di situ disebutkan bahwa Rasulullah menyampaikan juga pernah beberapa kali, tapi tidak semua pelajaran kemudian dicandain. Dan beda ya, menyampaikan ilmu dengan cara bercanda dengan membercandakan ilmu. Nah, perlu digarisbawahi. Kalau membercandakan ilmu, wah itu fatal. Tidak boleh, jelas ya, karena ilmu agama terutama ya, tentunya itu bukanlah bahan candaan. Tapi dengan bercanda kemudian di dalamnya ada ilmu, Rasulullah pernah melakukannya. Jadi sampai kepada level menuntut ilmu pun Rasulullah pernah bercanda gitu ya. Terlebih lagi dalam kesehariannya yang konteksnya adalah mubah saja ya. Rasulullah pernah kita sebutkan beberapa contoh saja. Pernah kepada Umar bin Khattab yang sebenarnya kita sering sekali dengar ya. Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa kenapa ya para ummahat atau para akhwat lah ya, wanita-wanita muslimah ini kalau ada Umar bin Khattab langsung membenarkan kerudungnya. Umar bin Khattab langsung nanya kepada siapa para wanita-wanita ini, kenapa? Apakah kalian lebih takut kepadaku daripada Rasulullah, katanya. Apa sebabnya? Kata mereka, kalau engkau wahai Umar perangainya keras, tegas, jadi kita takut, katanya. Rasulullah kemudian membercandai Umar bin Khattab. Kalau bahasa kitanya gini, Umar, setan aja kalau lewat di gang yang lewat di satu gang sama kamu ini wahai Umar, setan tuh lari nyari gang yang lain. Gitu. Jadi pernah kan kita dengar tentang bahwa Umar bin Khattab kalau jalan di satu gang atau satu jalan, setan itu lari dari jalan itu, dia nyari yang lain. Dan itu bentuk bercanda ya, tapi tidak berlebih-lebihan. Dan memang faktanya betul gitu. Karena kenapa? Karena saking istilahnya Masya Allahnya Umar bin Khattab ini sampai setan pun lari. Jangankan wanita-wanita ini gitu, setan aja pada lari gitu kan. Dan bercandaan seperti itu ya cukup untuk membuat tersenyum kita. Nah, karena yang dibutuhkan adalah apa istilahnya, kegembiraannya, kesenangannya, bukan terbahak-bahak ya. Tidak sampai ke tahap terbahak-bahak. Nah, maka dari itu dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menyampaikan bahwa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta tura minhu lahawatuhu wa innama kana yatabassam. Rasulullah itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah kalau tertawa itu terbahak-bahak sampai terlihat bagian lidahnya, artinya bagian dalam mulutnya. Jadi tertawanya Rasulullah itu ya cukup seperlunya ya, artinya tidak terbahak-bahak sampai mangap seperti itu ya. Cukup kelihatan giginya seperti tersenyum dan tidak berlebih-lebihan ya. Tapi Rasulullah bercanda, iya Rasulullah bercanda ya. Dan satu lagi yang perlu kita pahami, bercandanya Rasulullah itu ya adalah ghaira anni, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ghaira anni la aqulu illa haqqan. Tapi aku kalau bercanda tidak mengatakan kecuali yang benar. Jadi bercandanya nggak bohong. Ya, seperti tadi contohnya Umar bin Khattab ya. Tidak bohong, Rasulullah mengatakan hal yang sebenarnya. Cuman memang ada unsur candaan di sana. Untuk apa? Menghangatkan suasana, untuk
mengakrabkan satu sama lain, ya kan, membuat kegembiraan, menciptakan kegembiraan. Rasulullah itu ya menyampaikan dengan cara-cara seperti itu, dan tidak isinya membuat tersinggung Umar ya. Iya, betul, tidak membuat tersinggung. Dan juga tentu ada satu candaan lagi, contoh ya, yang sering juga barangkali kita dengar tentang Rasulullah SAW ditanya sama nenek-nenek, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasul, aduh maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Wah, itu nenek-neneknya udah aduh takut sekali ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, iya nek, ya kalau di bahasan kita ya, iya nek, karena di surga itu nggak ada nenek-nenek, semua dijadikan muda lagi oleh Allah SWT. Termasuk neneknya juga. Termasuk neneknya bisa masuk surga, tapi tidak dalam keadaan nenek-nenek gitu. Ada tersenyum lah ya nenek tersebut. Nah ini kan yang dimaksud jadi candaan Rasulullah yang isinya juga ternyata penyampaian ilmu gitu kan. Ya, jadi kalau pertanyaannya apa hukumnya bercanda, adakah bercanda, ya Rasulullah dengan para sahabatnya, dengan Aisyah juga pernah ya. Cuman kalau kita sebutkan lumayan banyak ya. Dan jawabannya ada, Rasulullah pernah melakukan itu. Jadi ya hukumnya mubah saja, yang penting tidak keluar dari apa yang telah digariskan ya, terutama dua tadi ya. Koridornya adalah tidak terbahak-bahak yang berlebih-lebihan, dan yang kedua tentunya adalah menyampaikan sesuatu yang tidak mengandung kedustaan atau kebohongan, seperti itu kurang lebih. Masya Allah, luar biasa ya Kang Jafi ya, misalnya mendengar di kita FM dimanapun Anda berada. Katanya dengan tadi ya hukum bercanda dalam sudut pandang Islam, bagaimana tadi ya disampaikan Rasulullah SAW juga bercanda, namun tetap ya dalam koridor syariat, tetap tadi juga Rasulullah SAW menyampaikan ya masih dalam suatu hak atau suatu masih dalam kebenaran, artinya tidak berbohong, tidak berdusta dan lain sebagainya. Kemudian tidak tadi poinnya tidak menyinggung seorang ya, sehingga misalnya seorang sedih ya, sehingga yang mengharuskan misalkan ketika sudah bercanda harus klarifikasi dan sebagainya, nggak usah ya, artinya nggak usah seperti itu ya, bagaimana mungkin terjadi sekarang ini ya. Nggak perlu klarifikasi. Nggak usah klarifikasi gitu kan. Iya, Masya Allah. Ini tentunya bagian dari kecerdasan Rasulullah SAW dalam melihat objek yang diajak bicara ya. Bayangkan tadi kalau misalnya kepada Umar bin Khattab yang memiliki peran yang keras ya, beliau menjawabnya itu dengan candaan, tapi benar gitu ya. Emang faktanya seperti itu. Setan kalau ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini takut gitu ya, sehingga lewat jalan lain ketika berpapasan dengan jalan yang sama gitu dengan Umar ya. Insyaallah. Dan juga tadi ya, tadi candaan kaitan dengan nenek, dan itu sangat luar biasa ya, sebuah kecerdasan juga yang terpancar dari Rasulullah SAW ketika dalam beliau bercanda pun menyampaikan sebuah ilmu gitu ya. Menyampaikan sebuah ilmu nih. Ini mungkin yang jarang kita dapati ya di sekarang ini, apalagi di sosial media bebas mereka bercanda dan lain sebagainya ya, misalnya mendengar namun tidak menyampaikan ilmu. Bercanda ya bercanda saja ya, atau bahkan tadi menyinggung ya, harus klarifikasi dan sebagainya. Apalagi ya sekarang yang sedang viral ya, mungkin backsound dan sebagainya, yang secara konten awal dari konten viral tersebut sebenarnya nggak ada unsur dustanya, namun orang-orang membuat seolah-olah mereka berdusta terlebih dahulu, kemudian dianggap itu sebuah bercanda. Ini yang mungkin sedang ramai ya di sekarang ini, harus merupakan sebuah perhatian bagi kita semuanya, apalagi kita sebagai seorang muslim ya, harus tentunya ittibai Rasul ya, mengikuti Rasul, apalagi dalam bercanda suatu hal yang mubah. Tentunya Islam memberikan contoh yang jauh lebih baik. Iya dong, betul, karena memang rupanya diperbolehkan ya dalam syariat yang namanya bercanda itu, tetapi bercanda yang disertai dengan unsur ilmunya gitu ya. Tidak sampai kita
membercandakan ilmu karena akan cenderung pada memperolok-olok ilmu ya kalau misalnya kita membercandakan ilmu gitu ya. Tapi kalau kita bercanda di situ ada unsur ilmunya, ini yang diperbolehkan ya. Betul sekali ya, Masya Allah ya. Tadi masih kaitannya dengan bercanda, namun ada suatu hal yang dusta saja, apalagi di bercanda di kesempatan di sekarang ini akhir-akhir yang viral, bahwa apa sih dalil dari erangan berdosa ya, apalagi kayak sebenarnya kaitannya dengan dusta atau kebohongan itu kan mungkin secara manusiawi saja seorang tidak ingin dibohongi ya. Ya misalkan di orang non muslim lah ibaratnya ya, kemudian dibohongi itu kan suatu hal yang tidak baik juga ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim tentunya ada sebuah syarat sakitnya tuh di sini gitu. Iya betul sekali. Lantas apa sih dalil larang dalam berdosa itu, dan bagaimana ancaman bagi orang-orang yang bermudah-mudahan dalam berdosa itu? Ya. Berbicara tentang dusta, maka ini sebenarnya ya langsung saja ya ana highlight nih. Dusta ini adalah satu dosa yang besar. Dosa yang besar termasuknya. Dari situ saja sebenarnya harusnya kita sudahlah ya berdusta ya. Itu sudah ada ancamannya sendiri dari Rasulullah SAW ya, tentunya yang itu tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan sebutkan ya beberapa dari dalil-dalilnya ya dari hadis Nabi SAW. Yang pertama berkaitan dengan berdusta adalah dosa besar. Di sana Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 ya diantaranya. Jadi bukan berarti cuma ada 3, tapi dalam kesempatan itu Rasulullah menyampaikan ada 3 dosa besar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang terakhir ini bahkan berulang-ulang. Yaitu adalah ala qauluz zur, ya kata Rasulullah SAW, dan jauhilah ya, kedustaan, karena dusta ini dalam hadis yang lain juga disebutkan atau diterangkan, kedustaan ini akan membawa kita, ujungnya adalah kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dari hadis yang pertama ya, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda ini adalah dosa besar. Sudah jangan macam-macam kalau sudah dikatakan dosa besar, dan itu diulang lagi sama Rasulullah. Pengulangan itu bukan tanpa arti, bukan karena Rasulullah pengen ngomong aja, bukan, tapi ada penekanan di sana bahwa berkata dengan perkataan yang dusta adalah salah satu di antara dosa yang besar. Dan sebaliknya Rasulullah SAW pernah bersabda, man yadman li ma baina lahyai, ya, di antara 2 rahang, barang siapa yang bisa menjamin untukku yang ada di antara 2 rahang, dan wa ma baina rijlaihi, dan yang ada di antara 2 kakinya, artinya adalah mulut dan mohon maaf kelamin ya. Maka kata Rasulullah SAW, adman lahul jannah, aku akan menjamin baginya surga. Ya, tentu ini ya adalah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya dalam menjaga lisan ya secara umum dari kata-kata yang kotor atau bahkan dari kata-kata yang dusta, itu bisa menjadi salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di sana kata Rasul dijamin ya, dijamin yakni masuk atau diberikan surga untuknya. Dan termasuk dari menjaga lisan adalah menjaga dari perkataan-perkataan yang dusta. Ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencontohkan kepada kita, beliau ini adalah orang yang siddiq. Ya, kalau kita orang Indonesia ya sering sekali mendengar kalau ditanya apa sifat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti yang pertama adalah siddiq. Ya, kemudian biasanya nanti amanah, ya, fatonah dan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah salah satu dari sifat murni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah orang yang jujur. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy mengakui betul bahwa Rasulullah tidak pernah berbohong satu kata pun seumur hidup.
Ya, ketika dulu waktu Rasul SAW pertama kali menyampaikan dakwah jahriyah kepada musyrikin Quraisy, ya, beliau itu sempat bertanya, wahai Quraisy, ya, kalau aku kabarkan kepada kalian di belakang gunung ini ada sekelompok pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Jadi artinya Rasulullah mau nanya dulu, kalian percaya apa enggak? Kalian kan tidak, ya, orang-orang musyrikin ya, kalian tidak melihatnya, tapi aku menyampaikan ada loh, percaya apa enggak? Jawaban mereka apa? Mereka menjawab, tentu kami percaya. Kenapa? Karena kami tidak pernah mendengar kalimat dusta dari dirimu. Atau dalam teks hadisnya atau kisahnya adalah, aku tidak pernah mendengar dari mulutmu, atau kami tidak pernah mendengar dari mulutmu kecuali yang hak saja, yang benar saja, tidak pernah berdusta. Nah, ini jadi salah satu dari sifat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi yang kedua ada ancaman khusus, ya, yakni dengan disebutkan oleh Rasulullah sebagai dosa yang besar. Yang ketiga tadi juga dalil yang kita sudah sebutkan, Allah akan jamin dia masuk ke dalam surga ketika bisa menjaga lisannya. Rasulullah juga pernah mengatakan atau bersabda, kufa alaika hadza, ya, sambil menunjuk atau mengambil lidahnya, yakni dijaga nih, harus dijaga. Kenapa? Karena ini yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, ya. Di antaranya ya, termasuk tadi hadis yang kita sebutkan juga. Nah, kemudian hadis yang lain juga yang tentu insyaallah ini juga sering kita dengar, ya, alaikum bisidqi, hadisnya lumayan panjang tapi kita akan sebutkan saja syahidnya di sana, wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah dari kedustaan di antara kalian. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kebohongan itu atau kedustaan itu membawa kalian kepada kemaksiatan atau keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kemaksiatan itu akan membawa kalian ke dalam neraka. Jadi ujungnya dari awalnya kedustaan, ujungnya itu bisa masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perlulah tentunya kita sangat menjaga diri dari hal-hal yang seperti ini, karena ya barangkali ya seperti ya tadi Syafid dan An ya menyebutkan, sepertinya banyak sekali yang bermudah-mudah dalam berbohong, berdusta, dan melabelinya dengan ini kan bercanda dan lain-lain. Kalau kita paham sebagai seorang muslim, ya banyak sekali Rasulullah menyampaikan tentang kedustaan, dan itu jelas ya menjadi salah satu dosa yang diantara dosa-dosa besar, maka harusnya kita jauhi. Ya, kalau kita seorang muslim jangan di cover dengan perkataan ini bercanda lah, apalah segala macam, ya. Kedustaan tetaplah kedustaan, dan tidak ada tidak ada pengecualian kecuali ya ada 3 hal ya, nanti barangkali bisa kita singgung. Ada pengecualiannya, tapi kita harus perinci karena jangan sampai disalahpahami nanti berarti boleh bohong. Enggak. Secara hukum para ulama pun bersepakat bahwa berdusta itu hukumnya haram. Dan tidak bisa merubah hukum. Hanya saja nanti ada pengecualian, ini nanti bisa kita bahas lagi ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, kedustaan ini adalah salah satu dari sifat munafikin. Salah satu. Kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, maka jangan sampai melakukan salah satu di antara ciri. Kalau sudah disebutkan salah satu ciri, berarti takutnya kita kan masuk ke dalam golongan itu gitu kan. Dan insyaallah antum juga sudah hafal hadisnya ya, tiga ciri-ciri orang munafikin. Apabila berkata ya dia kadzaba, apabila dia berkata dia akan berbohong atau berdusta, ya idza hadatsa kadzaba. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia akan ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila diamanahi, diberikan amanah, dia akan berkhianat. Dan yang nomor satunya adalah idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dengan dusta, dengan
bohong, dan kita ya tentunya menghindari, ya sebagai seorang mukmin tentu harus menghindari dari ayatul munafiqin ini atau ciri-ciri orang-orang munafik, ya. Dan jangan sampai kita terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Barangkali cukup ya, insyaallah. Ini sebenarnya banyak sekali kalau kita mau sebutkan, tapi ya dengan 4 hal tadi atau 5 hal tadi insyaallah cukup bagi kita untuk menjauhi namanya kedustaan tersebut. Iya, insyaallah itu dia ya dalil dari larangan berdusta saja. Dan memang banyak sekali tadi dalil-dalil disampaikan tentang dusta ini, dan cukup menguatkan kita ya untuk tidak melakukan perbuatan dusta ya, karena merupakan salah satu dari dosa besar. Kenapa kita tanya ini, Kang An? Karena memang banyak di luar sana yang bermudah-mudahan dalam melakukan kedustaan ini ya. Banyak yang kemudian melabeli ya kedustaan ini dengan hiburan gitu kan, hanya sekedar candaan. Kita niat menghibur orang lain kok, kita niat untuk menghibur penonton kita gitu ya, supaya dapat subscriber juga. Ya itu kan menjadi permasalahan yang harusnya diperhatikan juga ya bagi influencer ya, bagi teman-teman yang kerap membuat konten dan kemudian diposting di sosial media yang notabene itu ditonton oleh banyak orang gitu ya. Karena pada dasarnya mereka itu adalah panutan ya. Jadi setiap apa yang ditonton itu bisa jadi akan ditiru oleh penontonnya ya. Jadi dikhawatirkan ini akan menjadi dosa jariah sebenarnya, betul. Karena ada yang mencontohkan kemudian ditiru gitu ya. Dan parahnya kalau yang dicontohkan itu adalah sebuah kemungkaran, dalam hal ini berdusta gitu ya. Allah. Ini tentunya cukup ya bagi kita kaum muslimin khususnya ya pemirsa dan pendengar di kita FM, bagaimana dalil tadi yang telah disampaikan ya oleh Ustadz kaitannya dengan dusta itu merupakan salah satu hal yang haram, kemudian merupakan dosa besar ya, dan akan membawa pelakunya kepada neraka ya. Ini sebenarnya suatu kerugian yang sebenarnya orang yang tidak memeluk Islam pun sebenarnya tidak mau hal itu terjadi kepada dirinya gitu kan, entah itu dikhianati dan sebagainya dengan perkataan bohong dan sebagainya. Nah, kita sebagai seorang muslim yang tentunya ada syarat yang menjelaskan tentang hal tersebut ya, kaitannya dengan dusta ya. Misalnya mendengar radio TFM seharusnya sih ya harus lebih menjauh lagi ya dari hal-hal tersebut ya, sehingga tentunya istilahnya kita sebagai seorang muslim ketika jelas ya syariat, dalil, kemudian aturan yang ada untuk kaum muslimin, seharusnya itu suatu hal yang menjadi cukup bagi kita untuk menghindari perkara dusta ini kan, Syafid. Iya, tadi Ustaz juga sempat menyinggung ya tentang mungkin ada syarat-syarat yang ketat barangkali ya ketika berdusta itu diperbolehkan gitu ya. Karena mungkin dalam beberapa kesempatan juga, koreksi jika saya salah, dalam sebuah kisah katanya pernah Rasulullah itu ketika mendapati seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh musuhnya gitu ya, kemudian mengatakan, sepanjang saya duduk di sini nggak ada orang lewat tuh, padahal tadi yang dikejarnya itu barusan lewat gitu. Nah itu apakah kemudian itu menjadi dalil atau menjadi alasan bagi sebagian orang untuk bolehnya berbohong dalam kondisi-kondisi tertentu, Ustaz ya? Apakah ada berbohong yang dibolehkan dalam syariat? Itu pertanyaannya, dan contohnya seperti apa aja berbohong yang diperbolehkan ini, Ustaz? Ya, baik, Masya Allah. Berkaitan dengan itu, makanya tadi Ana sudah bilang ya bahwa hal itu perlu kita perinci agar tidak disalahgunakan. Nah, yang pertama tadi juga kita sudah sebutkan bahwa sebenarnya para ulama sepakat bahwa dusta ini adalah hukumnya haram dan tidak bisa merubah hukum tersebut. Artinya
sudah dari sananya dikatakan haram ya dengan berbagai macam dalil yang tadi sudah kita sebutkan, maka tidak berubah. Tapi ada pengecualian ternyata di sini ya. Dan pengecualian itu bukan kesimpulan dari ulama, bukan, tapi Rasulullah sendiri yang menyebutkannya ya dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Berawal dari sebuah kisah atau sebuah percakapan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Sahabatnya itu datang saat itu kepada Rasul, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah saya boleh berbohong kepada istri saya?" katanya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Oh tidak boleh. Jauhilah kebohongan tersebut." Nah, pertama dari potongan hadis ini, tentu para ulama kemudian menyimpulkan hukum dasarnya memang tidak boleh. Tapi kemudian sahabat yang bertanya tadi melanjutkan, "Tapi Rasulullah, saya menyebutkan ini atau berbohong ini dengan maksud membahagiakan ya atau menyenangkan atau menghibur istri saya." Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban berbeda. Ya, la a'udduhu kadziban, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab dengan hukum yang berbeda. Kalau itu maka tidak dihitung sebagai sebuah kedustaan. Ya. Ar-rajulu, nah di sini kemudian disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Ar-rajulu yuslihu bainan nas. Pertama adalah seseorang yang mendamaikan. Jadi seseorang berbohong ya, dalam tanda kutip untuk mendamaikan antar manusia. Ada islah di sana antara manusia yang sedang bertikai, bertengkar dan segala macamnya ya. Untuk mendamaikan mereka, ada perkataan yang di sana mengandung unsur sebuah kebohongan. Sekali lagi tadi di awal Rasulullah mengatakan la a'udduhu kadziban, aku tidak menghitungnya sebagai kebohongan. Ya. Jadi Rasulullah ini, sebelum kita lanjut ya, Rasulullah ini tadi yang disebutkan Aksafid ya, Masya Allah, beliau itu begitu cerdasnya ketika menjawab pertanyaan. Ya, beliau ini tidak hanya menjawab satu pertanyaan yang artinya pertanyaan simpel kemudian dijawab dengan simpel juga. Terkadang Rasulullah menjawabnya justru menyeluruh ya, dari berbagai sisi dan kemungkinan terjadinya. Ya, karena sebenarnya ya Rasulullah itu tidak akan berkata ya, tidak akan berucap kecuali itu adalah wahyu dari Allah SWT. Dan Allah tentunya tahu istilahnya timeline dari kehidupan kita ini, beliau Allah SWT mengetahuinya, sehingga Allah menyampaikan kepada Rasulnya SAW dalam masalah-masalah seperti ini yang ada kemungkinan terjadinya juga dan ada kaitannya. Jadi bukan hanya satu poin, bahkan kemudian dijelaskan banyak poin yang bisa kita ambil di situ. Ya, jadi dari pertanyaan tadi kemudian berbuah jawaban Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ar-rajul, seseorang yang mendamaikan ya antar manusia. Kemudian yang kedua, yaqul al-qaul wala yuridu bihi illa al-islah, ya, dan perkataan itu tidaklah ia ucapkan kecuali tujuannya adalah untuk islah, untuk perdamaian. Yang kedua adalah warrajulu yaqul fil harbi warrajulu yuhadditsu imra'atahu wal mar'ah tuhadditsu zawjaha. Yang kedua adalah dalam hal peperangan. Nah, ini contohnya yang tadi disebutkan oleh Syafid. Ya. Rasulullah mengatakan aku tidak melihat ya, seperti itu. Ini adalah di antara strategi perang atau dalam keadaan berperang ya. Jadi tidak dianggap sebagai sebuah kedustaan karena ini adalah sebuah strategi. Ya. Kalau misalnya kita jujur sama misalnya ya dalam keadaan perang kita jujur sama musuh, ya jelas kalah nanti. Habis ya kan? Nah, jadi ini tidak termasuk sebuah kebohongan karena masuknya dalam strategi perang atau yang semacamnya. Jadi dalam keadaan-keadaan seperti ini. Dan yang ketiga, nah ini barangkali yang agak kita panjangkan lagi karena memang banyak istilahnya relate ya dengan kehidupan kita. Kalau perang mungkin alhamdulillah kita jauh ya kan. Islah bainan nas, mendamaikan manusia juga ya kadang iya tapi kadang enggak. Tapi kalau yang ketiga ini kayaknya banyak. Apa tuh, Ustaz? Yaitu seorang suami ya, yang berkata kepada istrinya. Dan istri berkata kepada suaminya. Ya, baru Rasulullah menjawab jawaban soal dari
sahabat tadi. Gimana nih kalau misalkan saya itu tujuannya menyenangkan hati istri. Menyenangkan hati itu gimana? Menghibur. Atau memuji. Atau bahkan istilahnya hanya sekedar bahasa kitanya menggombal ya. Tapi tujuannya adalah untuk menjadikan pasangan kita harmonis. Contohnya gimana? Contoh nih biar kita nggak salah paham ya. Jangan sampai salah paham. Contohnya adalah kita mengatakan kepada istri, engkau adalah wanita tercantik di dunia. Apakah benar dia wanita tercantik sedunia? Wallahu a'lam. Nah, belum tentu. Bahkan mungkin bisa dikatakan enggak gitu. Karena ada yang lebih cantik lagi. Iya. Kalau dilihat dari perkataannya, mungkin itu berbohong. Tapi ini adalah tujuannya untuk tadi menggembirakan. Ya kalau bahasa kita menggombal, itu kan untuk menggembirakan istri, yang menyenangkan hati. Itu tidak mengapa diucapkan. Seperti sebagaimana pertanyaan dari sahabat tadi juga, aku menghiburnya, orang lagi sedih misalnya, ya, kemudian ia menghiburnya dengan perkataan yang di sana ada unsur yang barangkali tidak 100% benar ya, maka itu diperbolehkan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la a'udduhu kadziban, aku tidak menghitungnya sebagai sebuah kedustaan. Baik. Nah, kemudian ya tadi tapi kita harus garis bawahi lagi bahwa hukum berbohong itu tetap hukum asalnya, namun pengecualian ini adalah pengecualian, ada 3 pengecualian yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini ada keterangan tambahan dari Imam An-Nawawi ya, rahimahullah taala. Beliau menjelaskan tentang hadis ini. Adapun dusta dan bohong kepada sang istri yang dimaksud adalah untuk menampakkan besarnya rasa cinta, yang termasuk ya tadi memuji, ya, menampakkan rasa cinta kita, atau janji yang tidak mengikat. Nah ini Imam An-Nawawi memperinci agar kita lebih mudah memahaminya. Yang kedua adalah janji yang tidak mengikat. Maksudnya gimana janji yang tidak mengikat itu? Artinya ya yang bisa jadi juga itu nanti tidak kita lakukan. Contoh misalnya gimana? Maaf ya, aku tidak bisa membelikan tas mahal itu untukmu wahai istri gitu. Tapi kapan-kapan insya Allah. Ini kan janji sebenarnya. Kapan-kapan itu kan berarti suatu saat nanti akan dibelikan. Tapi tidak mengikat. Karena di situ kapan-kapan ya bisa kapan dan insya Allah ya, kalau Allah memberikan rizkinya. Tapi kalau tidak, karena ini adalah termasuk untuk mengangkat kesedihan atau menghibur seorang istri, maka ini diperbolehkan. Sekali lagi janji yang tidak mengikat ya. Ini nggak ada ikatan. Wah harus ini, tidak seperti ketika dia memberikan syarat sebelum menikah itu harus diselesaikan. Tapi kalau insya Allah kapan-kapan kita jalan-jalan, kapan-kapan nanti kita beli, ya itu kan. Dan ternyata memang faktanya nih, boleh antum yang sudah menikah juga pasti merasakan. Perempuan itu memang senang ketika kita puji, ya, kita berikan apresiasi, kita berikan seperti tadi, insya Allah nanti kita ke sana ya. Hanya sekedar omongan dia sudah percaya, bukan sudah percaya, sudah senang. Apalagi kalau kita tunaikan. Tapi kata Imam An-Nawawi ini adalah satu janji yang tidak terikat ya. Nah, adapun berbohong menipu, nah ini dia. Berbohong yang menipu dalam rangka menahan atau tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya, atau mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak suaminya, ya maka ini haram hukumnya berdasarkan ijma' ulama. Jadi kalau mengandung kezaliman, ya, apapun itu hak istri ya, atau kewajiban suami dan istri, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi yang boleh itu yang tidak terkait dengan hak dan kewajiban yang harus ditepati. Ya, makanya di sana diperinci oleh Imam An-Nawawi adalah janji yang tidak mengikat. Ya. Atau yang kedua tadi adalah untuk menampakkan betapa besarnya cinta kita kepada
istri. Maka itu diperbolehkan insyaallah taala ya berdasarkan hadis tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan dari para ulama ya. Jadi itu ya ada 3 hal ya yang diperbolehkan, namun sekali lagi tidak merubah hukum aslinya ya. Jadi ini adalah untuk kemaslahatan yang lebih besar daripada berbohong itu sendiri. Allah Ta'ala alam. Sebuah perincian yang harusnya cukup jelas ya bagi kita semuanya para pemirsa dan pendengar Reggae FM agar tidak bermudah-mudahan ya dalam berdusta, meyakini bahwa dusta yang dia lakukan sebuah hal yang tidak mengapa ya, apalagi tentu sebenarnya secara gamblang ya suatu tersebut merugikan baik dirinya maupun orang lain ya, sehingga perlu digarisbawahi ya tadi beberapa syarat perincian telah disampaikan oleh Ustadz kaitannya dengan suatu kebolehannya berdusta ya. Kebolehannya tadi kaitannya dengan misalkan dalam peperangan ya, strategi, kemudian menyatukan perdamaian ya suatu kaum, kemudian tadi ya yang terakhir menyenangkan istri atau pasangan ya tanpa di situ tercampurnya hak dan kewajiban ya di antara keduanya. Ini merupakan suatu hal yang penting ya bagi kita misalnya mendengar dari kita agar bisa diperhatikan ya dengan seksama agar kita tidak salah menafsirkan dalam sebuah syariat ya atau dalam sebuah dalil ya ketika kita salah mentafsirkan sehingga kita bermudah-mudahan terhadap hal yang sebenarnya itu tidak boleh atau dilarang oleh syariat ya. Iya, sekaligus tadi juga menjawab tentang fenomena tentang sebagian orang yang bercanda dengan cara berdusta dengan dalih candanya itu sebagai hiburan gitu ya tadi sudah terjawab juga setia dan tentu saja menarik tadi di poin yang ketiga yaitu untuk menghibur ya istri. Di sini diperbolehkannya istri berbohong terhadap suami dan begitupun sebaliknya suami berbohong terhadap istri ketika berbohongnya itu bukan terkait dengan hak dan kewajiban gitu ya. Dan seperti tadi dicontohkan misalnya ada engkau adalah wanita tercantik di dunia. Kalau misalnya dalam urusan masakan padahal masakannya itu nggak enak-enak banget gitu ya. Tapi kita bilangnya itu ini paling enak di dunia. Itu masih dalam betul, itu sesuatu yang diperbolehkan saja. Betul, itu sesuatu yang membahagiakan ya istri. Tapi ya antum perlu pertimbangkan maslahatnya juga, maslahat dan madaratnya. Apa antum seumur hidup mau makan masakan yang sebenarnya kurang enak itu? Makanya cara ngoreksinya gimana? Nah, ini cara mengoreksinya adalah dengan berkomunikasi dengan baik. Jadi jangan kita kalau kita ucapkan ditanya nih. Mas enak nggak makanannya? Antum jawab, aduh nggak enak. Nggak akan dia masak lagi sampai seumur hidupnya nanti. Bisa jadi ya, karena dia saking marahnya. Tapi nggak apa-apa, makan dulu. Masya Allah, puji dulu. Ini enak banget ini. Tapi misalnya nanti di satu saat muntah, atau di akhir ketika dia sudah enggak, jangan dulu sudah senang ya, baru nanti kita. Ini kayaknya lebih enak lagi kalau garamnya disedikitin. Atau dengan alasan gini. Kalau garam terlalu banyak itu takutnya nanti kena penyakit apa ya, kalau kolesterol ya atau apa, atau gulanya misalnya nanti kena diabetes misalnya, atau apalah gitu kan, dengan bahasa yang lebih sopan. Tapi ingat jangan pernah langsung ya. Itu kalau ini sih tidak berdasarkan istilahnya dalil ada nggak dalilnya tidak, tapi ini experience saja ya. Tapi memang nyatanya seperti itu. Dan ya itu tadi kembali kepada kalau misalkan kita berbohong dengan mengatakan ini enak apa enggak, nggak apa-apa ucapkan ini masya Allah sudah enak sekali. Tapi ya misalnya ada apanya gitu, itu kan tidak menjadikan kita kemudian melepaskan hak dan kewajiban dia. Justru nanti kalau kita
nyampainya langsung jujur langsung di depannya akan memotong ya hak dan kewajiban ya antar suami istri itu. Malah jadi nggak mau masakin lagi. Iya, makanya itu dia. Iya, jadi penting ya kita untuk tadi memperhatikan apa yang tadi disampaikan ya, bahwa ya kalau misalnya dibikinin gitu ya kangennya, makan aja dulu, gas aja udah, dalam gitu kan, muntah belakangan gitu. Enggak gitu ya. Muntah bisa di kamar mandi. Enggak sampai muntah lah insya Allah. Muntah insya Allah ya. Karena kita paling minum yang banyak aja. Iya, enggak ya. Jadi memang ini nggak terjadi sama Anda sih. Jadi mohon maaf gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah enak terus gitu kalau. Alhamdulillah. Ya, ini bagian dari berbohong nggak? Enggak ya. Enggak. Kalau jujur ya kalau di sini. Jujur amat. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Baik. Ya kembali tadi ya kaitannya dengan sampai mana tadi? Oh iya ini beberapa yang pengecualian ya, pengecualian kaitannya dengan sebuah kedustaan ya. Tadi menarik kaitannya dengan strategi perang ya. Mungkin tadi digambarkan kaitannya dengan strategi perang. Nah, di zaman sekarang nih Ustaz, banyak mungkin apa ya istilahnya disiasati ya mungkin ya bisa dibilang disiasati kaitannya dengan sebuah settingan konten ya. Mungkin konten itu kalau secara apa ya, secara fakta ya atau secara keseluruhan ada unsur dibuat-buat ya, settingan ya dibuat-buat ya, sehingga tujuannya intinya mungkin motivasi agar orang lain juga berbuat baik dan lain sebagainya. Nah, apakah hal ini termasuk dalam bentuk berdosa yang dilarang dalam agama? Iya, Masya Allah. Ini hal yang bisa dikatakan terkini atau kontemporer ya, settingan untuk konten atau kepentingan yang lainnya. Maka sebenarnya ada perbedaan ya, antara berdusta dengan menyampaikan sesuatu dengan cara yang lain. Ya, artinya begini, kalau kita berdusta, ya, membuat konten yang isinya adalah sebuah kedustaan, itu jelas masuk ke dalam dusta. Ya. Contoh misalnya dia membuat sebuah video ya atau konten dan tidak ada kejadian aslinya. Kemudian isi dari penyampaiannya adalah kebohongan yang sebenarnya adalah ya fiktif ya. Atau sebuah candaan yang memang sebenarnya tidak pernah terjadi dan tujuannya hanya untuk membuat orang ketawa terbahak-bahak atau terhibur lah ya secara umum. Maka ini masuk dalam sebuah dusta, kebohongan. Tapi kalau misalnya sebuah konten yang disetting untuk menyampaikan sebuah kebenaran, misalnya sebuah ilmu, ya, maka atau gampangnya kita katakan itu adalah sebuah ilustrasi saja. Ilustrasi. Maka ini ya kata para ulama tidak termasuk dari kedustaan atau suatu kebohongan. Ya. Bahkan barangkali bisa kita katakan kalau misalnya ya kita pengen buat konten ya, tapi gerakannya itu memang kan sebenarnya tidak nyata ya, tidak nyata ketika di kejadiannya, tapi di sana ada faidah-faidah ya, ada ilmu-ilmu yang bisa kita sampaikan di sana berdasarkan hadits Nabi SAW tentang penyampaian kisah-kisah Bani Israel. Nah ini kalau di dalam hadits Nabi SAW beliau bahkan mengatakan silakan ceritakanlah kisah-kisah Bani Israel itu. Ini sebenarnya kalau kita perinci cukup panjang, tapi ana persingkat ya. Kenapa di sana yang dipercontohkan adalah Bani Israel? Karena kisah-kisah Bani Israel ini ada yang sudah terbukti, ada yang belum terbukti, atau bahkan ya tidak tahu sama sekali sebenarnya ini benar atau tidak, fiksi atau bukan, gitu. Kata Rasulullah, sampaikanlah di sana ada mukjizat, di sana ada, maksudnya pada kaum Bani Israel itu terjadi adanya mukjizat, kemudian ada kisah-kisah yang ajibah ya, yang luar biasa, yang bagus, yang bisa diambil faidahnya. Nah, kalau misalnya cerita-cerita fiksi saja boleh ya gitu kan, atau sebenarnya kalau mau diperinci lagi syaratnya seperti ini kata para ulama, ini termasuk yang dibolehkan oleh para
ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa boleh hukumnya ya, membawakan kisah-kisah seperti itu ya, atau barangkali konten-konten ya seperti itu dengan tujuan untuk memberikan edukasi ya, atau ilmu dan yang lain sebagainya, faidah-faidah, selagi itu tidak mengandung sebuah kezaliman ya, atau hal-hal yang melanggar hukum syar'i. Contoh misalnya memperlihatkan aurat ya, kemudian mengolok-olok misalnya apa ya, satu atau dua pihak, atau bahkan mengolok-olok agama, ini sudah sangat keluar dari syariat. Tapi selagi seluruhnya adalah aman lah dalam tanda kutip dari rambu-rambunya, maka boleh. Dan yang paling istilahnya yang paling mentoknya adalah di hukumnya makruh ya. Sebagian dari para ulama Hanafiyah, mereka mengatakan makruh hukumnya membawakan kisah-kisah ataupun cerita ataupun hal-hal yang berbau fiktif ya bohong tadi, dengan tujuan membawakan faidah-faidah ataupun ilmu ya, ataupun edukasi dan lain sebagainya ya, termasuk tentu di sini adalah konten ya. Maka ya kalau mau kita mencari aman sebenarnya ya sampaikanlah dengan suatu kebenaran, bukan dengan cara yang bohong, bukan dengan cara yang dusta. Tapi kalaupun memang harus mengilustrasikannya, kalau ilustrasikan bukan kejadian asli sebenarnya. Ilustrasi itu ya apa ya, antum yang lebih paham ya, menggambarkan gambaran yang pernah ada atau suatu kejadian atau dan yang lainnya. Tapi sebenarnya dia sedang tidak berbuat itu gitu. Itu kan ada sebenarnya unsur ya. Tapi di sini ya, sekali lagi tadi, kalau memang itu ada di dalamnya ilmu, edukasi dan yang lainnya, sama kata para ulama, sama seperti hukumnya ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang kisah-kisah Bani Israel. Di sana ada faidahnya, di sana ada ilmu yang bisa didapatkan, di sana ada mukjizat yang bisa kita dengar, kisah-kisah yang menarik di antara kisah-kisah mereka. Maka boleh untuk didengarkan. Tapi sekali lagi untuk berjaga-jaga dalam kalau ini dalam hal membuat konten, maka lebih aman tentunya tidak nabrak ke arah sana. Ya. Jadi mengilustrasikan hal yang pernah terjadi barangkali itu tidak menjadi sebuah kedustaan. Contoh misalnya ada sebuah kesalahan misalkan dalam sholat kebanyakan orang ya, misalkan dalam hal apa yang banyak salahnya, sujud misalnya, ininya masih menempel ya. Kemudian diilustrasikan kan, di video kan, nggak mungkin dia nyari orang lagi sholat mana yang salah direkam gitu kan, susah ya. Kemudian diilustrasikan, sebenarnya kan dia tidak sedang melakukan itu, tapi ini tujuan untuk tadi edukasi ya, untuk ilmu, maka insya Allah diperbolehkan seperti itu. Tapi tadi ya, jangan sampai kemudian bermudah-mudah, balik lagi ke poin yang tadi, jadinya nggak apa-apa nih berarti konten-konten yang berbohong. Enggak, bukan konten berbohong, bukan. Tapi ada barangkali hal-hal yang mengandung fiksinya barangkali, atau bahkan Rasulullah di dalam hadis itu yang tentang Bani Israel, di sana ada hewan-hewan yang ngomong. Nah itu tidak dikatakan oleh Rasulullah jangan, tapi nggak apa-apa, ceritakan dengan faedahnya gitu. Ya, jadi ya batasan yang diberikan oleh Rasul SAW tentunya ini berhubungan dengan konten-konten itu. Ya, ini konten positif gitu ya, misalnya mau motivasi apa segala macam, ya boleh ya, dengan pertama tadi isinya bukan sebuah kezaliman, bukan kedustaan dan yang lainnya, tapi dalam bentuk beda nih, kalau isinya jelas nggak boleh. Tapi yang disampaikan dalam bentuk, nah ini ada garis bawahnya. Dinamakan ya bukan dusta, itu sebuah ilustrasi, sebuah gambaran saja gitu. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Masya Allah ya. Jadi ini sebuah penggambaran yang cukup jelas ya tentang bagaimana semestinya kita dalam membuat konten-konten ataupun barangkali videografi yang sejatinya ini kita berupaya untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Dan tadi disampaikan ya,
ilustrasi kalau memang pernah terjadi sebelumnya dan memang lumrah terjadi, sehingga betul. kita butuh untuk membuat sebuah contoh Gambaran, yang salah ya, atau gambaran yang salah, atau yang mungkin tidak sesuai gitu ya dengan yang seharusnya, dan itu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat, maka insya Allah diperbolehkan saja ya. Ini juga ya, ini sebenarnya kabar gembira juga buat teman-teman yang mungkin di luar sana, kayak radio kita FM kan sering gitu ya membuat konten misalnya konten nasihat seperti adegan-adegan nasihat ya, yang sejatinya kita berupaya untuk memberikan istilahnya pemahaman gitu ya kepada masyarakat secara luas gitu ya. Dan memang menjadi ini juga ya, perhatian juga, kita sering mendapati gitu ya di luar sana gitu ya, konten-konten yang istilahnya berbau misalnya hal-hal yang gaib gitu ya, yang gaib ya, yang kemudian di apa namanya dibuat konten ya, beneran gitu ya, seperti beneran gitu ya. Ini juga sebenarnya miris ya, dan semestinya ini menjadi perhatian buat teman-teman di luar sana ya, agar apa namanya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat ya, misalnya dengan mengubah kebiasaan membuat konten yang apa istilahnya yang sifatnya berdusta tadi dengan sesuatu hal yang memberikan edukasi buat masyarakat gitu ya. Jadi ya semoga bisa didengar ya apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz, dan bisa kita terapkan ya. Juga tentu ini apa namanya menjadi perhatian juga buat konten-konten kreator ya. Betul sekali, bisa menjadi parameter juga ya bagi para konten kreator ya, para yang membuat konten tentunya, agar tadi ya intinya apa yang mungkin sebuah syarat yang dibolehkan, namun kita harus benar-benar berhati-hati ya, berjaga-jaga ya. Ya main amannya aman aja lah ya, jangan sampai mungkin apa ya, sebuah keyakinan ketika diri kita bisa menjaga suatu hal agar tidak terjadi sebuah kedosaan dan lain sebagainya. Ya udah, misalnya kita yakin bahwa kita bisa, mungkin kita bisa lakukan. Namun ketika diri kita tidak yakin ya, akan misalkan wah ini nanti berkonotasi tidak baik atau enggak gitu kan, dan lain sebagainya, ya udah kita stop untuk terjun ke hal-hal yang mungkin ya bahasanya pinggir jurang gitu ya. Kita lebih saya lebih ke tengah ya, lebih cari aman ya, untuk agar tidak termasuk dalam konten-konten yang dilarang ya. Kalau misalkan behind the break itu termasuk dilarang ya. Kan ada dua orang gitu ya. Iya, ada dua orang ya behind yang sebenarnya kan satu gitu ya. Iya, mungkin bisa ditanyakan juga nih. Iya benar ya. Behind the break, Ustaz pernah lihat nggak sih behind the break? Belum. Nanti ya kita kasih. Nanti ada satu orang sebenarnya, satu orang yang seakan dia berbincang dengan orang lain, namun orangnya itu satu sama juga. Itu orangnya sama. Duduk sini, duduk situ, gantian gitu. Ya, insya Allah itu kan bukan bagian dari kebohongan. Orang juga tahu. Oh ya, tadi yang perlu diperjelas sebenarnya adalah ketika menyampaikan dengan cara yang ada barangkali fiksinya atau kebohongannya, itu dengan syarat orang itu tahu kalau itu adalah sebuah hal yang tidak nyata. Oke. Ya kayak tadi misalnya, itu kan jelas orang tahu ini bukan orang kembar nih, hanya di mirroring saja barangkali, atau bukan di mirroring ya, di apa namanya, di clone, kemudian seperti terjadi percakapan. Kalau itu adalah suatu hal yang orang tahu itu adalah sebuah apa fiksi ya, bukan suatu hal yang nyata ya. Tadi menurut pendapat dari ulama Syafi'iyah masih dalam kategori mubah ya. Tapi yang jelas mereka harus tahu gitu. Ini tuh cara yang apa, ini tuh metodenya adalah bukan yang benerannya. Di samping syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Mudah-mudahan itu termasuk yang diperbolehkan sedia. Insya Allah ya. Nanti boleh dirujuk lagi ke asatidzah yang lain. Iya, kalau nggak boleh nih Ustaz, orangnya perannya ada di samping saya nih Ustaz. Ini juga buat ide tuh yang di belakang situ. Ini juga merupakan sebuah ini ya, apa namanya, perhatian juga tadi kaitannya dengan
orang itu harus tahu bahwa ini sebuah ada unsur fiksinya dan sebagainya, dan kita mungkin sebagian besar ketika kita melihat ya sebuah tontonan TV atau bahkan film dan sebagainya, di akhir tuh ada misalnya ceritanya hanya fiksi dan lain sebagainya. Nah ini pelajaran juga betapa pentingnya kita ketika menonton sebuah konten atau video dan sebagainya harus sampai selesai. Sehingga mungkin tidak rancu ya, sehingga mungkin kita memahaminya juga istilahnya ya setengah-setengah, sehingga menimbulkan prasangka yang tidak baik ya. Ini juga pentingnya untuk melibatkan orang yang berilmu gitu ya, ahlul ilmi ya, untuk kita supaya kita menjadi tahu ya batasan-batasan syariat ya, khususnya dalam aktivitas kita ataupun dalam sesuatu hal yang kita buat dalam konten-konten positif misalnya. Betul. Ya, terakhir Ustaz, barangkali terkait dengan batasan ini ya, sebenarnya apa saja sih batasan-batasan yang diperlukan bagi seorang muslim agar ketika bercanda itu tidak melanggar aturan syariat, Ustaz? Ya, baik. Ini sekaligus barangkali menjadi rangkuman juga ya. Rambu-rambunya atau batasan-batasannya. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan di awal, batasannya adalah tidak mengandung sebuah kedustaan. Ini candaan itu tidak mengandung dusta, karena Rasulullah SAW mengatakan na'am ghaira anni la aqulu illa haqqan, ya, aku tidak mengatakannya kecuali hal yang benar saja. Dan kemudian selanjutnya adalah kita melihat atau meluruskan tujuannya. Jadi tujuan candaan ini bukan hanya sekedar ketawa ketiwi. Nah, tadi juga kita sudah sampaikan kan bahwa di dalamnya ada ilmunya, misalkan ada edukasinya dan yang lain-lain ya. Dan mungkin barangkali boleh nggak, tapi kalau misalnya kita hanya sekedar hiburan saja untuk menghilangkan rasa penat, boleh. Sekali lagi hal yang mubah ya, tidak melanggar batasan syar'i ya. Ya, seperti tadi kebohongan atau hal yang merugikan ya, yang membuat orang tersinggung dan lain-lain ya. Maka jangan sampai itu bercanda menjadi tujuan utama kita dalam berkonten, misalnya kalau dalam dunia maya ya, tapi hanya sekedar selingan saja, menjadi fresh lah istilahnya ya, kontennya menjadi fresh dan lain-lain. Kemudian jangan melewati batas, jangan sampai kebablasan kita dalam bercanda sehingga nabrak semua ya syarat-syarat yang ada ya, seperti kebohongan tadi dan lain-lain. Selanjutnya lagi, ini juga tadi sudah sempat disinggung, jangan bercanda itu kemudian menyinggung orang lain ya, atau membercandai orang yang tidak suka bercanda. Ya. Karena nanti akan dianggapnya sebuah hal yang serius barangkali atau menyakiti hati dan lain-lain. Maka sebenarnya yang paling tepat adalah ya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-adl itu di segala macam kehidupan kita, di seluruh aspek kehidupan kita, termasuk bercanda. Jangan sampai bercanda kepada orang yang salah. Banyak kan kalau di sosial media itu prank social eksperimen itu salah sasaran justru jadi istilahnya jadi mafsadat yang besar. Kasus harus klarifikasi apa segala macam ya. Kenapa itu? Karena bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda atau orang yang dibercandai itu menjadi tersinggung atau yang lainnya ya. Kemudian juga jangan bercanda dalam hal-hal yang serius ya. Serius dalam arti di sini contohnya seperti ilmu ya, tentang agama, tentang persaksian. Ini juga persaksian maksudnya adalah seperti di majelis hakim gitu ya, persaksian yang memang harus serius, nggak boleh bercanda. Kalau bercanda ya nanti nggak selesai hukumnya ya. Kemudian juga hindari ya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu tadi juga sudah kita sebutkan banyak sekali ya. Menakut-nakuti kaum muslimin juga itu termasuk ya. Kemudian berdusta ya, dan barangkali
menyudutkan atau melecehkan ya satu dua pihak atau bahkan kelompok tertentu, ya itu juga tidak boleh. Dan ini yang juga pentingnya adalah hindari candaan yang mengakibatkan ya fitnah yang dimaksud adalah kerusakan, berisi tuduhan kepada orang lain ya, atau sekedar menyampaikan informasi yang tidak valid atau hoax seperti itu. Ini justru madorotnya banyak sekali, maka jangan bercanda ke arah seperti itu ya. Seperti yang Aan bilang tadi, cari aman saja, jangan yang di pinggir jurang. Itu sangat berbahaya ya. Dan juga hindari kata-kata yang buruk tentunya. Bercanda itu ya sewajarnya saja, jangan sampai kemudian udah mau bercanda ada bohongnya, kemudian membuat orang sakit hati, kata-katanya kasar pula. Aduh, udah double, bukan double lagi, malah udah selesai itu, sudah isinya haram semua. Ya jangan sampai bercanda sampai segitunya ya. Jadi ya tentunya harus melihat hal-hal yang maslahat dan tidak menabrak ya syariat-syariat ataupun menabrak norma-norma yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya tentu kita harus ingat bahwa candaan ini bukan menjadi lifestyle kita, jangan sampai menjadi hidup kita untuk bercanda, tidak ya, karena kita perlu serius ya. Ada waktu bercanda sesekali saja dan jangan banyak tertawa. Dan jangan banyak tertawa ini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita, la tuksirud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Karena kalau banyak ketawa ya dengan bercanda itu kan, kalau kebanyakan akan mematikan hati. Kalau hati sudah mati, kemana-mana nanti ya, kemana-mana itu artinya ke jasadnya kita, dan juga jasad itu tubuh maksudnya ya, bukan jasad sudah meninggal, kepada tubuh kita dan juga hati kita ya, perlakuan kita segala macam nanti jadi tidak baik ya. Allah alam bisawab. Barangkali itu ya norma-norma atau rambu-rambu ya, batasan yang bisa kita lihat ya, agar bercanda itu tidak melanggar aturan-aturan yang ada, yaitu aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala.